Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Sekarang sudah pukul setengah 1 pagi di sini ya, sambil nunggu sahur. Kita lanjutkan cerita sebelumnya, cerita dari Mas Koifin mengenai perjalanan malam nyusul bapaknya. Bukan nyusul sih, tapi nengokin apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh bapaknya. Meskipun udah tahu bapaknya lagi bikin layangan, tapi yang namanya rasa penasaran, layangannya tuh seperti apa sih, segede apa, dan sebagainya. Akhirnya Mas Ipin tadi sama kakaknya, Mas Tito, nekat malam-malam itu nyusulin sana dari rumah menuju ke rumahnya Pak Mulyadi. Dan di tengah jalan ternyata mereka itu ketemu dengan sesuatu yang enggak pernah terduga sebelumnya. Mereka melihat seekor kerbau gede, warnanya tuh hitam, keluar dari lorong salah satu rumah warga. Keluar ke sana, nah begitu ditungguin, akhirnya mereka kan harus melewati jalur tersebut ya. Justru di jalur itu mereka bertemu satu sosok, sama ya siluman kerbau atau apa, pokoknya kayak gitu. Cuman bentuknya itu kayak orang, tapi kakinya tuh kaki kerbau, pakai bajunya tuh rombeng, kayak pakai kain goni semacam itu, bertanduk, mukanya ndak kelihatan, rambutnya tuh panjang, warnanya hitam. Hal itu tentu saja bikin panik si Mas Tito sama Mas Ipin ya. Dan ya akhirnya mereka lari. Nah begitu lari mereka tuh diikutin. Dan akhirnya mereka tuh selamat tiba di rumahnya Pak Mulyadi dan ketemu sama bapaknya. Dan di cerita sebelumnya itu Mas Ipin sama Mas Tito tertidur ya, dimana Mas Tito itu katanya sempat mimpi, intinya kayak gitulah. Dan kita lanjut lagi ceritanya. Nah setelah itu tadi mungkin Mas Tito setelah terbangun itu ya, dia memang masih ngantuk banget kan. Akhirnya ya dibawa tertidur lah, dibawa tidur lagi. Mas Ipin juga sama, mereka itu berdua tidur di sana. Orang-orang dewasa yang ada di situ nggak ada anak-anaknya sama sekali. Ini orang-orang dewasa bekerja nyelesain itu tadi proyek layangan raksasa tersebut, yang rencananya kalau memang malam ini selesai, besok kemungkinan bisa coba diterbangkan. Mas Tito, Mas Ipin memanfaatkan waktu itu nungguin bapak selesai bekerja. Ya, tertidur mereka sampai akhirnya sekitar jam setengah 1 pagi. Bapaknya Mas Ipin sama Mas Tito itu ngebangunin. Ipin, Tito, bangun, kata si bapak gitu kan. Dan ya Mas Ipin bangun itu masih ngantuk-ngantuk banget. Iya pak, pulang, kata bapak itu begitu. Pulang pak, aduh lagi ngantuk-ngantuknya ya. Pulang pak. Iya, bapak udah selesai, ini udah jam setengah 1 pagi, pulang yuk, kata bapak begitu. Oh iya pak, akhirnya Mas Ipin bangun, Mas Tito juga sama-sama terbangun. Ya, ngumpulin nyawa dulu waktu itu ya, dia masih ngantuk, nunduk sambil begitu, liar-liar. Kayak bawaannya tuh berat banget, ini tuh pengen tak bawa tidur lagi, pikirnya Mas Ipin. Cuman, ya karena itu akhirnya layangan tadi pun coba diberdirikan ya, posisinya itu berdiri, tapi memang ditaruh di samping rumahnya si Pak Mulyadi di situ, dipantek-pantek begitu ya, biar nggak terbang. Begitu melihat, Pak, gede banget ya Pak layangannya. Iya memang gede, ini udah selesai dan besok rencananya mau diterbangin. Yuk sekarang kita pulang, kata bapak. Iya Pak, kita pulang Pak. Akhirnya sudah minum dulu kan, waktu itu udah minum dulu kalian. Itu ada air putih buat cuci muka biar nggak terlalu ngantuk, kata bapak. Iya pak, iya pak. Nurut dua-duanya itu kakak beradik. Sampai akhirnya ini yang lain juga udah beres semuanya, udah dirapikan semua. Nah tadi kan di situ ada sekitar 8 atau 9 orang dewasa semua, dan mereka memang yang berkutat di bidang perlayanganan ya waktu itu. Akhirnya apa? Mereka pulang. Nah saat pulang ini ada sesuatu yang janggal sebenarnya. Dua bapak itu arahnya itu paling beda sendiri pulangnya. Memang pas di awal-awal itu sama, tapi nanti mereka tuh ambil ke kiri semua.
sementara bapak itu harus lurus sendirian. Nah, waktu itu ada 2 orang, awalnya tuh ngobrol-ngobrol sama bapak. Gak tahu apa yang diobrolkan, tapi yang 2 orang tersebut kemudian ngikut. Nah, yang tadinya rencananya pulang itu kan cuman bertiga ya, bapak, Mas Ipin sama Mas Tito, tapi ditambah 2 orang warga lagi. Ya, Mas Ipin nanya, "Om, kok ikut?" Kata ini kan, "Mau kemana?" "Kan pulangnya ke sana." Mas Ipin tahu orang ini tuh rumahnya di situ. "Nggak apa-apa, Pin, dianterin," kata situ ya. Dianterin? "Emang bapak nggak berani, Pak, pulang sendiri, Pak?" Ya, Mas Ipinnya nanya begitu ke bapak. "Dah, nggak apa-apa, dianterin," kata bapak. "Ayo ke sana, yuk pulang yuk." Dan mereka itu berjalan berlima waktu itu ya. Mereka berdua yang warga itu berjalan di belakang. Ini bapak, Mas Ipin sama Mas Tito itu jalannya di depan. Nah, di satu titik di situ, Mas Ipin itu udah mulai bisa melihat dari kejauhan. Ada seekor kerbau, itu yang kerbau hitam gede itu ya. Ini melintas, nyebrang jalan situ. Nah, ini si warga dan bapak itu juga ngelihat. Dan awalnya memang Mas Ipin, "Pak, itu apa ya, Pak ya?" Baru ini kan pada ngeliatin ke situ, ke depan sana, dan ya semuanya itu melihat. Dan bapak akhirnya jongkok. Semuanya itu disuruh jongkok. "Kenapa jongkok, Pak?" Mas Ipin nanya kan. "Ya wis, pokoknya kalau misal ngelihat kerbau malam-malam di daerah sini, kalian itu jongkok." "Emang kenapa, Pak?" "Wis pokoknya jongkok," kata bapak itu begitu, nggak menjelaskan secara detail ya. Dan akhirnya Mas Tito nya, "Udah sih, Pin, nanya terus, Pin, suruh jongkok ya udah, tinggal jongkok aja," kata si Mas Tito nya udah mulai agak kesel mungkin ya. Selama mungkin kurang lebih sekitar 1 menit mereka jongkok, kemudian bapak pun memberi aba-aba, "Ya udah yuk, berdiri lagi." Akhirnya berdiri lagi. Kita lanjut lagi jalan. Mas Ipin itu nanya lagi, "Pak, kenapa jongkok sih, Pak, tadi?" "Ceritanya jangan di sini, nanti kalau di rumah aja." Dan begitu mereka melewati itu berapa puluh meter ke depan, Mas Ipin itu melihat lagi di satu sisi jalan di sebelah kiri di situ ada yang lagi berdiri di antara pepohonan atau di antara tanaman-tanaman liar. Memang gak jelas, tapi Mas Ipin itu tahu ini adalah sosok yang tadi ngejar-ngejar mereka. Sosok mirip manusia tapi ada tanduknya, itu mirip kerbau lah gitu. Mas Ipin diem aja. Mas Tito juga ternyata melihat juga. Sama-sama terdiam, nunduk aja waktu itu. Ngelihat reaksinya bapak, ngelihat reaksi warga. Itu mereka tuh kayak enggak tahu melihat atau enggak gitu awalnya ya. Tapi semuanya itu akhirnya pada diem, jalan ke situ. Terus sampai berapa puluh meter. Lagi-lagi di belakang kedengeran kletak-kletuk kayak bukan suara langkah mereka. Nah, Mas Ipin sama si Mas Tito, mereka ya hidup biasa di kampung ya. Kalau di kampung dulu, anak-anaknya itu jarang yang pakai sendal. Nggak tahu di kampungnya teman-teman seperti apa. Cuman di kampungnya Mas Ipin ini, itu seperti itu. Sama di kampung narator dulu di tahun-tahun segitu, di tahun 90-an, itu juga masih banyak anak yang kalau misal main itu nyeker. Kalau sekarang kan itu banyak yang ya rata-rata pakai sendal ya. Kalau dulu itu rata-rata nyeker ya, makanya banyak anak kecil dulu itu sering kena beling atau apa, orang mainannya di kebun gitu kan. Oh, pulang-pulang berdarah atau apa, tapi hal itu tuh kayak udah jadi sesuatu yang biasa. Nah, ini Mas Ipin sama Mas Tito kan jalannya nyeker, dan bapak juga sama nyeker. Ini kedua warga juga semuanya tuh nyeker. Nah, suara nyeker itu kan kalau jalan di jalanan tanah, jalanan berbatuan begitu kan ya nggak ada suaranya gitu ya. Ini di belakang itu geletak-geletuk, dan suara itu sama persis seperti dengan sosok yang tadi ngejar-ngejar mereka berdua. Mas Ipin pun, Mas Tito, manggil Mas Tito-nya. "Iya, kenapa, Pin?" "Mas, ada suara itu lagi, Mas," katanya.
Iya aku juga denger, kata si Mas itu. Udahlah diem aja Pak, gitu kan. Udah diem, kata bapak. Udah diem aja, jalan aja. Nggak usah nengok-nengok, nggak usah nengok ke belakang, nggak usah apa. Pokoknya jalan aja. Mereka pun akhirnya jalan kletak-kletuk ke sana. Singkat cerita, alhamdulillahnya sampailah mereka di satu titik di mana udah deket sama rumah. Tinggal deretan rumah begitu doang. Udah habis itu sampai. Nah, 2 orang warga itu, Mas, kami sampai sini aja ya Mas ya, katanya. Iya makasih ya John, makasih ya Bim gitu misalkan gitu. Makasih udah sampai sini. Iya Mas, makasih Mas. Yuk hati-hati itu. Mereka pun pulang. Pulang balik lagi, cuman ngambil jalan yang beda, bukan balik mundur ke sana. Bapak pun akhirnya masuk ke rumah sama Mas Ipin sama Mas Tito. Kalian cuci kaki, cuci muka, cuci tangan semuanya ya, kata bapak. Iya Pak, akhirnya mereka berdua pun ke belakang sana. Nah, sesampainya di rumah, itu di ruang tengah kan, ibu bangun waktu itu. Loh, Ipin sama Tito belum tidur, ditanya begitu kan. Nah, bapak akhirnya cerita. Orang Ipin sama Tito habis ke sana, Bu, habis nyusulin bapak. Kamu nyusulin bapak? Oh, dikena omel mereka berdua. Lain kali jangan begitu, ndak boleh malam-malam yuk kelayapan kayak gitu. Nanti kamu kalau diculik bagaimana, kata si ibu itu begitu. Bawa setan nanti gitu. Orang ini aja hampir, kata si bapak itu begitu. Hampir Pak, hampir gimana Pak? Tuh cerita katanya, kata si bapak. Akhirnya Mas Ipin sama Mas Tito pun cerita ke ibunya. Iya Bu, tadi aku ngeliat begini. Nah, kata bapak, jadi begini Pin, Tito, kerbau itu memang sering muncul itu di musim kemarau saat angin itu lagi kencang-kencangnya, dan biasanya kata bapak yang ketemu sama kerbau itu biasanya bakal apes, kata si bapak itu seperti itu. Dan ya tapi hal itu nggak berlaku buat anak-anak, kata si bapak. Pak, apes gimana Pak? Enggak, maksudnya itu begini, bisa jadi nanti sakit atau apa, kata si bapak itu seperti itu. Jadi makhluk itu bukan sesuatu yang baik. Makanya bapak kaget waktu kalian berdua, loh kok tiba-tiba kalian berdua nongol di sini? Enggak bapak sangka-sangka juga, ngapain kalian ke sini? Bapak marah, kata bapak itu begitu. Bapak marah, lain kali jangan seperti itu ya, kata bapak. Iya Pak. Nah, jadi ini tak ceritain, kata si bapak. Dulu kalian udah ngantuk belum? Belum sih Pak, kata si Mas Tito-nya ya. Belum Pak, belum ngantuk, bapak cerita aja. Nah, dulu memang ada sesosok itu yang sempat waktu itu tuh gegerin kampung ini. Kalian belum lahir, bapak itu masih muda. Bapaknya Mas Ipin itu asli orang situ. Ibunya juga asli orang situ, cuman beda wilayah, beda RT begitu doang. Nah, dulu waktu bapak masih muda itu pernah geger. Di daerah sini itu kan nggak ada yang punya kerbau. Kalau ada itu sapi, kerbau itu nggak ada yang punya. Tiba-tiba malam-malam kok melintas ada seekor kerbau. Ya seperti yang kalian lihat itulah, seperti itu kurang lebih. Nah, akhirnya warga kan geger, ditangkap. Akhirnya ditangkaplah si kerbau tersebut. Begitu ditangkap, akhirnya kan diikat di salah satu rumah warga di sana. Nah, begitu diikat di situ, ya warga kan udah selesai. Akhirnya mereka kan ya pada istirahat lah, intinya si kerbau itu diikat di situ. Ada yang ngejagain 1-2 orang. Nah, dini harinya mungkin sekitar jam 2:30. Ya mungkin dilalahnya mau apes atau bagaimana. Ini si istri yang punya rumah memang kebiasaan dia itu masak air untuk nanti mandi pagi-pagi biar nggak terlalu dingin. Masak air lah di kompor dan dianya ketiduran. Begitu ketiduran, api itu ya intinya nyampe airnya habis, nyampe pancinya itu gosong dan sebagainya, dan hal itu tuh memicu kebakaran. Penyebab kebakarannya gimana ndak tahu, tapi setelah dirunut-runut
kejadiannya seperti itu. Nah, di rumah tersebut, di mana di sampingnya itu ada pohon jambu kluthuk yang gede buat ngiket kerbau itu, kuatlah buat ngiket. Malam itu rumah itu kebakaran, kata si bapak. Ah, kebakaran Pak? Iya, kebakaran dan habis. Untung orangnya selamat, kata si bapak. Nah, dari situ ada yang aneh lagi. Ini orang kan lagi pada sibuk ini ya, nyiramin rumah tadi. Si kerbau kan keinget warga, kebaunya dilepas. Begitu mau dilepas, kerbau itu udah ndak ada, tanpa jejak, tanpa bekas. Padahal itu kan lehernya itu kan udah diikat ya. Jadi memang hidungnya itu belum dicocok. Diikat doang pakai di leher seperti itu. Ikatannya itu nggak lepas sama sekali, cuman apa? Kerbaunya yang hilang, kata si bapak. Dan dari situ akhirnya sudah warga pun kayak ya pada ngomong-ngomong sendiri, ini kayaknya gara-gara kerbau semalam deh, jadinya ada apes-apes seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kurang lebih sekitar setahun atau 1,5 tahun kemudian, kejadian itu berulang. Kerbau itu muncul, ya lagi-lagi mungkin sekitar setahun kemudian ya, di musim kemarau. Kerbau itu muncul di area sawah. Waktu itu ada orang mau pulang dari sawah malam-malam habis ngairin, ada kebonya siapa gitu kan. Diambil kebonya itu, nurut. Akhirnya diajak dibawa pulang ke rumah karena memang udah malam, jadi warga itu pun gak ada satupun yang nemuin. Nah, begitu ditaruh di rumahnya, di samping rumahnya, di pohon kelapa di situ, ya lagi-lagi diiketin lah. Nah, istri dari orang ini itu kan lagi hamil tua. Dan ya memang tinggal sama, ada anaknya udah gede juga, waktu itu ada 2 orang. Nah, suami itu pun pulang. Saat lagi pulang, udah beres-beres dan sebagainya, istri itu tidur. Nah, istri itu bangun, entah jam berapa, dia itu mungkin kebelet atau bagaimana, mau ke belakang. Begitu mau ke belakang, terplesetlah si ibu itu yang lagi hamil tadi. Namanya orang lagi hamil, kepleset, itu kan ya rasanya gimana ya, dan akhirnya sudah terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, intinya begitu. Ya, ada kejadian seperti itu. Yang ketiga, itu setahun kemudian dan kebonya itu lagi-lagi hilang. Di kejadian yang ketiga, ini ada orang baru pulang dari kota. Anak berarti sekarang bapaknya si ini, teman kamu, kata si itu ya. Ada pokoknya salah satu orang. Dia itu sebelumnya waktu muda itu kan merantau. Nah, saat merantau itu pulanglah dia malam-malam. Begitu di perjalanan, ya begitu ketemu sama kerbau yang gede itu, dan kebonya itu nurut, ngikutin gitu aja. Ih, kerbau kok baik banget sih gitu, kata dia itu seperti itu. Kok ini ngikutin terus ya. Dan waktu itu memang belum ada obrolan-obrolan seperti itu. Cuman waktu ini doang. Waktu kebakaran itu ya, rumah ya, itu ada orang beranggapan, oh ini mungkin gara-gara kerbau itu nih bawa apes. Nah, sementara yang kedua, karena nggak ada yang tahu, jadi cerita itu tuh dibukanya belakangan. Jadi setelah istrinya mengalami itu tadi, kecelakaan itu, nggak ada yang tahu sama sekali. Dan yang ketiga ini, si orang yang merantau itu tadi, kerbau itu akhirnya dibawa pulang karena nurut banget. Dan dia mungkin nggak kepikiran atau ndak apa ya masalah kejadian-kejadian sebelumnya, dibawa pulang. Begitu dibawa pulang, lagi-lagi terjadi sebuah kecelakaan di rumah tersebut. Bagian belakang rumahnya itu ambruk dan nimpa bapaknya waktu itu. Cuman untung alhamdulillah bapaknya itu nggak kenapa-kenapa, tapi memang luka-luka dan di bagian kakinya itu kebentur kayu gede, akhirnya kakinya itu patah. Itu, nah setelah itu ya si pemuda tadi kan cerita, aku semalam itu bawa kerbau begini. Nah dari situ dihubung-hubungin tuh,
Oh cerita dari tahun sekian, terus kemudian kejadiannya tuh ini, sampai terakhir si mas-mas itu, akhirnya warga itu semuanya tahu, kalau ada kerbau atau apa jangan diambil, jangan dibawa pulang, kerbau nurut itu tapi pasti bakal bawa bencana katanya gitu. Dan akhirnya bertahun-tahun ada beberapa orang memang yang melihat kerbau itu lagi, tapi karena ketakutan itu ya, akhirnya kerbau itu pun dibiarkan begitu saja. Nah, udah bertahun-tahun lama banget, akhirnya kerbau itu menghilang dengan sendirinya. Udah nggak ada bekasnya, udah nggak ada jejak, warga pun udah mulai melupakan. Nah, ini Bapak lumayan kaget waktu kamu cerita, loh kok kamu ketemu seperti itu lagi. Bapak itu agak sedikit takut, kata itu ya. Semoga ndak apa-apa gitu ya. Semoga ndak apa-apa. Iya Pak, tapi kan kerbaunya nggak dibawa pulang Pak, kata si Mas Tito-nya. Iya, untungnya kerbau itu nggak dibawa pulang. Pak, kalau itu siapa Pak? Yang bawa tanduk, yang pakai tanduk itu Pak, orangnya itu Pak. Yang setan rambutnya panjang itu tuh yang punya kerbau katanya. Yang punya kerbau Pak? Iya, itu yang punya kerbau. Galak enggak Pak? Ya galak itu tuh galak itu setannya, kata si bapak. Udah, sekarang kalian tidur dulu. Akhirnya apa? Mereka pun tertidur. Keesokan paginya baru Mas Tito sama Mas Ipin menyadari sesuatu. Bapaknya itu, tangannya itu dibalut. Jari telunjuk tangan kiri itu dibalut pakai kayak perban lumayan cukup gede ya. Dan bapak pagi itu cuman berbaring, bapak itu sakit. Akhirnya ditanya, "Duh Pak, Bapak jarinya kenapa Pak?" "Enggak apa-apa," jawaban bapak itu cuman begitu doang, gak ada cerita apapun lah intinya. Udah enggak apa-apa, bapak masih kecapean, masuk angin, cuman begitu doang. Tapi setelah ngobrol sama ibu cerita, jadi kemarin sebenarnya bapak itu jarinya tuh terkena sesuatu, terkena pisau katanya gitu kan. Dan enggak tahu ini pagi-pagi kok jadi bengkak ya, kata si ibu. Dan bapak sakit akhirnya. Nanti sebentar lagi bapak mau dibawa ke puskesmas di situ buat dicek, barangkali tetanus atau apa, kata ibu. Ya Mas Ipin sama Mas Tito jadi mikir lagi, Mas, jangan-jangan bapak kena apes kerbau yang kemarin ya Mas ya? Iya ya Pin ya, tapi kan kita ndak bawa pulang kerbau itu. Oh semoga enggak ya Mas ya, semoga enggak ya. Mas Ipin kan udah mulai nyambung dengan itu ya, apalagi Mas Tito gitu kan, ada ketakutan jangan-jangan ini nyambung lagi dengan cerita-cerita yang diceritakan oleh bapak semalam. Akhirnya bapak pun dibawa ke puskesmas sana, dapat obat. Nah setelah dapat obat, alhamdulillahnya kondisinya itu membaik. Nah kata bapak itu semalam akhirnya ceritakan kejadiannya tuh bagaimana. Tepat banget setelah kamu sampai, kamu tidur, bapak itu ndak sengaja. Ya kayak gitulah namanya mau kecelakaan. Ternyata robeknya itu lumayan cukup panjang. Dan semalam kan itu memang cuma dibalut seadanya dan nggak terlalu kelihatan. Mas Ipin sama Mas Tito juga nggak menyadari hal tersebut. Nah setelah itu tadi ya alhamdulillah bapak diobatin sembuh gitu kan. Malam harinya, berarti beberapa hari selanjutnya ini pada suatu malam, sekitar jam 11 atau setengah 12 malam, bapak kan udah nggak keluar lagi. Layang-layang berhasil dinaikkan, cuman begitu layang-layang naik, kondisi bapak kan lagi sakit. Akhirnya Mas Ipin, Mas Tito juga nggak sempat ngeliatin layang-layang tersebut, cuman ngeliatin dari kejauhan. Oh iya, gede banget layangan itu berhasil naik. Nah, beberapa hari setelah itu malam harinya, Mas Ipin itu mendengar ada bunyi sesuatu yang digesek-gesek ke badan, digesek-gesek ke tembok gitu, serak gitu. Tuh apa? Ngomong sama bapak, Pak itu apa ya Pak ya, suara apa? Udah biarin aja. Iya Pak, cuman suaranya kok nyeremin begitu. Iya biarin aja udah. Mas Ipin kan nanya-nanya terus ya, Pak itu suara apa ya Pak, kok nggak hilang-hilang?
diulang-ulang terus. Mas Dito juga sudah sih pindah usah nanya-nanya terus, udah tidur aja, udah malam. Mas Ipin berhenti saat bapak jawab, "Kerbonya lagi di sini," kata si bapak. "Pak, kerbonya di sini?" "Yang itu Pak." "Iya, lagi di sini." "Udah enggak apa-apa, kita enggak bawa dia ke sini. Ya, dia datang lagi, datang dengan sendirinya ke sini. Udah biarin aja." Dan akhirnya apa, Mas Dito sama Mas Ipin pun tertidur. Bapak juga waktu itu enggak, ya mungkin bukannya gimana ya, mungkin bapak kayak berjaga lah. Jadi tidurnya itu di ruang tengah di situ sambil duduk anggut-anggut begini, nanti bangun lagi kayak gitu. Mas Ipin sempat terbangun dan ngelihat bapak kayak gitu, soalnya berdiri manggut-manggut sampai akhirnya pagi hari. Dan mau ndak mau akhirnya bapak itu kan bikin layangan itu kan dapat duit ya, dan dari situ duit dari bikin layangan tersebut akhirnya mumpung lagi musim kemarau, manggil beberapa warga lah katanya begitu, sambil ini ngeluarin cerita masalah kerbau tersebut. Rencananya mau ngadain selamatan supaya semuanya itu selamat. Dan alhamdulillah untung dapat sumbangan dari warga. "Mas, aku nyumbang ini Mas." "Oh, aku nyumbang ini Mas, ayam 2 ekor dan sebagainya." Akhirnya ya itu dimasak-masak, nggak bentuk berkatan begitu, tapi dimakan bareng rame-rame malam itu, kayak bikin selamatan ya, selamatan wis pokoknya selamatin kebo, itulah intinya gitu. Biar ndak ada apes lagi di rumahnya di keluarganya Mas Ipin tadi. Dan ya ceritanya hanya segitu aja mengenai itu tadi ya, kemunculan sosok kerbau hitam sama pemiliknya. Yang galak itu pemiliknya. Kalau kerbaunya sendiri itu suka ngikut dibawa kemana-mana, cuman ya itu katanya dipercaya oleh warga suka bikin apes. Dan alhamdulillahnya keluarganya Mas Ipin bisa selamat dari itu, meskipun bapak sempat mengalami insiden kecil itu ya, tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang yang sebelumnya itu ya mengalami sesuatu yang lebih parah. Dan itu menjadi pelajaran bagi Mas Ipin sama Mas Dito. Malam-malam udahlah, aku nggak berani nekat keluar lagi. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Ko Ipin di Jepara sana atas ceritanya. Ya sedikit banyak kita dibawa ke belakang sana ya. Dan mengenai latar belakang atau asal usul kerbau itu juga nggak ada yang tahu, hanya cerita-cerita itu doang. Itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, terima kasih banyak, tak lupa. Yang udah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Narator sendiri sudah mulai ngantuk banget gitu ya. Ya jam 1 pagi. Nungguin sahur. Selamat berpuasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Sampai jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.